Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkemajuan. Saya Swadi hadir menemani Anda selama beberapa menit ke depan di edisi Minggu ketiga Februari dalam menyampaikan informasi seputar Kabupaten Sambas yang terangkum dalam Kominfo Sambas Sepekan. Di sela kesibukannya sebagai Bupati Sambas, Satono masih menyempatkan diri untuk melakukan olahraga bersepeda santai yang menjadi hobi rutinnya di pagi Sabtu. Kali ini Satono bersepeda di Kecamatan Selakau yang ditemani oleh Ketua TPPKK Sambas serta Forkopimda. Di sela-sela kesibukannya sebagai Bupati Sambas, Satono masih menyempatkan diri untuk melakukan olahraga bersepeda santai yang menjadi hobi rutinnya. Kali ini Satono bersama dengan Ketua TPPKK Kabupaten Sambas, Yunisa Satono, ditemani Forkopimcam dan rombongan melakukan sepeda santai di Kecamatan Selakau pada Sabtu 12 Februari 2022. Selain berolahraga untuk meningkatkan imun tubuh di tengah pandemi, sepeda santai kali ini dimanfaatkan oleh Satono dengan melakukan peninjauan pasar Selakau sekaligus menyapa pedagang dan masyarakat yang beraktivitas di pasar Selakau. Bupati yang juga dikenal suka berbelanja di pasar tradisional ini sesekali bersilaturahmi dan berdialog dengan pedagang dan masyarakat di pasar tradisional Selakau yang diselingi dengan candaan dan penuh keakraban. Tidak lupa juga Satono berbelanja bahan pokok dengan pedagang pasar Selakau seperti sayuran, ikan, buah-buahan, dan lain-lain, guna menghidupkan ekonomi masyarakat tradisional sekaligus menjadi contoh untuk masyarakat Sambas agar dapat memberdayakan pedagang tradisional di Kabupaten Sambas. Selesai berbelanja segala kebutuhan dengan pedagang pasar Selakau, Satono membagikan bantuan beras untuk masyarakat dan pedagang yang ada di pasar tradisional tersebut seraya menyapa mereka. Beralih ke berita selanjutnya, Wakil Bupati Sambas Farul Rofi menghadiri pengajian Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI di Kecamatan Tebas yang dipusatkan di Masjid At-Taqwa, Desa Sempalai. Kedatangan Wakil Bupati Sambas ini ditemani oleh Ketua Dewan Masjid Kabupaten Sambas beserta tokoh masyarakat Haji Burhanuddin Ar-Rasyid. Wakil Bupati Sambas Farul Rofi ikut menghadiri pengajian Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia di Kecamatan Tebas Sabtu malam 11 Februari 2022. Acara kajian rutin BKPRMI yang dipusatkan di Masjid At-Taqwa Desa Sempalai Kecamatan Tebas dihadiri oleh seluruh unsur masyarakat mulai dari kalangan anak-anak, remaja hingga dewasa. Wakil Bupati Sambas Farul Rofi di hadapan seluruh peserta kajian mengungkapkan rasa syukurnya karena kajian rutin yang diselenggarakan oleh BKPRMI Kecamatan Tebas ini dihadiri oleh banyak kalangan muda yang merupakan calon penerus generasi muda di Kabupaten Sambas. Farul Rofi mengatakan kegiatan seperti ini harus selalu dilakukan, yang mana sejalan dengan program Bupati dan Wakil Bupati Sambas, yaitu Gerbang Kertiasa, gerakan pembangunan karakter dan budi pekerti anak Sambas. Memang udah lama rasanya nak kumpul dengan kawan-kawan BKPRMI. Nah, cuma memang waktu dan tempat lah yang batasi kita. Alhamdulillah hari itu bisa kita berkumpul. Dan saya cukup bahagia, cukup suka ramai adik-adik yang hadir hari itu. Itulah menunjukkan bahwa masih ada harapan untuk Sambas. Sambas masih ada harapan kita menyelamatkan generasi muda kita. Acara diakhiri dengan tanya jawab berhadiah dari Wakil Bupati Sambas dan tamu undangan yang hadir kepada anak-anak dan para remaja yang hadir serta ditutup dengan bersolawat bersama. Bupati Sambas Satono berterima kasih kepada semua pihak yang ikut berperan dalam mensukseskan pembangunan di Kabupaten Sambas. Hal ini diungkapkannya saat melakukan pengguntingan pita sebagai tanda peresmian Jalan Sicai yang terletak di Desa Sungai Lakum di Kecamatan Pemangkat. Dirinya juga meminta
apa yang telah dibangun untuk dapat dijaga dengan baik. Bupati Sambas Satono melakukan peguntingan pita sebagai tanda peresmian Jalan Sicai yang terletak di Desa Sungai Lakum di Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Sabtu 12 Februari 2022. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas PUPR, Forkopimcam Kabupaten Sambas, perwakilan anggota DPRD Kabupaten Sambas, serta masyarakat sekitar di Desa Sungai Lakum. Bupati Sambas Satono berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam mensukseskan pembangunan Jalan Sicai ini karena sudah lama kondisinya tidak dibangun. Bupati Sambas juga berpesan kepada masyarakat agar jalan yang telah dibangun ini dijaga dengan baik dan dapat dikawal dan diawasi oleh Bapak Camat dan Bapak Kepala Desa sehingga dapat melaporkannya kepada pihak terkait. Di masyarakatnya Pung, Pak Pung tolong kawal nanti apa hal bisa sampaikanlah kepada dinas terkait, bisa sampaikan ke dewan, bisa juga sampaikan ke saya langsung. Saya terbuka selama untuk hayat ramai, untuk masyarakat saya terbuka. Dan jumpa saya di dinas, jumpa saya di rumah saya. Selama saya sehat, ada waktu dan ada di tempat. Di akhir sambutannya, Satono berpesan agar setiap kepala desa dapat membangun karakter positif generasi muda serta menjadi atensi bersama. Selain itu dapat mendorong percepatan vaksinasi di Kabupaten Sambas sesuai dengan arahan pemerintah dalam menjaga dan merawat lingkungan di sekitar kita untuk menjaga harmonisasi dan kerukunan serta dapat melibatkan stakeholder terkait seperti PKK dan sebagainya agar berperan serta terhadap proses pembangunan di Kabupaten Sambas. Dinas Kominfo Kabupaten Sambas melaporkan. Setelah meresmikan Jalan Sicai di Desa Sungai Lakum, Kecamatan Pemangkat, Bupati Sambas juga meresmikan jembatan yang terletak di area terminal Kota Pemangkat, Desa Penjajab. Jembatan dengan panjang 7,95 meter yang diresmikan Bupati Sambas ini merupakan jembatan yang menggunakan APBD Kabupaten Sambas. Bupati Sambas Haji Satono SOCMH meresmikan jembatan yang terletak di terminal, tepatnya di Desa Penjajab, Kecamatan Pemangkat, Sabtu 12 Februari 2022. Peresmian jembatan dengan panjang 7,95 meter menggunakan dana APBD ini dilakukan Bupati Sambas di sela kesibukannya setelah memantau kondisi pasar yang terletak di Selakau, serta saat ingin membuka kejuaraan pencak silat se-Kabupaten Sambas di Kota Pemangkat. Kedatangan Bupati Sambas dalam rangka peresmian jembatan yang terletak di area terminal Pemangkat ini juga ditemani oleh Ketua PKK Kabupaten Sambas serta Kepala OPD terkait. Bupati Sambas berterima kasih kepada seluruh masyarakat, khususnya Desa Penjajab, yang berkontribusi mendukung pembangunan di Kabupaten Sambas. Lihat sampai sebenarnya harapan saya jembatan itu pakai APBD, tapi jembatan saya bangun di bawah di mana? Di Penjajab dalam sana. Cukup panjang juga, kan lebar situ hanya cukup serta selesai. Apa? Kenapa bisa terbangun APBD? Karena itu bersamaan, gotong royong, nilai-nilai gotong royong itulah yang perlu kita tumbuh kembangkan dan dilestarikan. Satono berharap ke depan dalam pembangunan yang ada di Kabupaten Sambas adanya keterlibatan semua pihak, baik dari segi materi maupun non-materi, demi menunjang pembangunan di Kabupaten Sambas. Ditandai dengan pemotongan pita serta penandatanganan prasasti, Bupati Sambas yang ditemani Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sambas meresmikan jembatan penghubung yang terletak di area terminal Kota Pemangkat. Masih seputar Kota Pemangkat, Bupati Sambas membuka secara resmi pertandingan pencaksilat se-Kabupaten Sambas yang dilaksanakan di Gedung Pancasila Pemangkat. Pada kesempatan tersebut, Satono sangat mendukung dan mensupport serta berharap dapat merangkul seluruh pihak dalam mengembangkan pencaksilat di Kabupaten Sambas.
Bupati Sambas Satono membuka kegiatan pertandingan pencaksilat se-Kabupaten Sambas yang dilaksanakan di Gedung Pancasila Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Sabtu 12 Februari 2022. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kadis Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sambas, Forkopimjam, Kecamatan Pemangkat, Ikatan Pencaksilat Indonesia Kabupaten Sambas, serta seluruh peserta pencaksilat se-Kabupaten Sambas. Pada kesempatan tersebut, Satono mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Sambas sangat mendukung dan mensupport kegiatan pertandingan pencaksilat ini. Bupati Satono berharap dengan event ini dapat menghidupkan kembali olahraga pencaksilat di Kabupaten Sambas dan dapat merangkul seluruh pihak untuk mengembangkan pencaksilat ini. Tentu saya sebagai kepala daerah support, mendukung sepenuhnya apa yang dilaksanakan oleh panitia, oleh Divisi Sambas dalam rangka menghidupkan kembali semangat generasi muda untuk di bidang olahraga pencaksilat di Sambas. Di akhir sambutannya, Bupati Sambas menghimbau semoga dengan event ini dapat menjalin silaturahmi dan setiap peserta dapat menjaga sportivitas, persatuan dan kegiatan ini dapat berjalan lancar sebagaimana mestinya sampai selesai. Guna menambah ilmu tentang cara berkebun kelapa sawit yang baik, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menggelar kegiatan TOT praktik perkebunan kelapa sawit untuk penyuluh pertanian lapangan di Kabupaten Sambas. Kegiatan yang berlangsung selama 7 hari ini dibuka oleh Wakil Bupati Sambas, Fahrul Rofi, di Aula Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas. Wakil Bupati Sambas Fahrul Rofi menghadiri sekaligus membuka kegiatan Training of Trainer praktik perkebunan kelapa sawit yang baik dan berkelanjutan untuk penyuluh pertanian lapangan Kabupaten Sambas, Senin 14 Februari 2022. Acara yang digagas oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas ini menggandeng serta bekerja sama dengan Yayasan Equalizer yang bermitra dengan PT Musimas. Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Pertanian dan Ketahanan Pangan dilaksanakan selama 7 hari, di mana pelaksanaannya dibagi menjadi 5 kelompok angkatan. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Musanif dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan yang berlangsung ini adalah sebagai langkah untuk meningkatkan pengetahuan dari para penyuluh pertanian di Kabupaten Sambas, terutama dalam hal perkebunan kelapa sawit. Bisa mengaplikasikan pengetahuan kepada petani khususnya, karena sasaran dari kegiatan ini adalah untuk bagaimana membimbing, bagaimana mendampingi, membina petani kita khususnya petani sawit. Wakil Bupati Sambas Fahrul Rofi mengapresiasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang dapat berkolaborasi dengan perusahaan sawit terutama Yayasan Equalizer yang bermitra dengan PT Musimas sehingga dapat melaksanakan kegiatan TOT ini bagi para penyuluh pertanian. Fahrul Rofi sangat antusias dengan adanya kegiatan ini dikarenakan hal ini sesuai dengan visi misi yang dituangkan dalam Sambas Berkemajuan, yaitu memaksimalkan SDA yang berbasis pertanian. Harapan kita, impian bersama Sambas Berkemajuan itu sudah terwujud. Nah, harapannya ini mulai langkah baru kita bagaimana bisa bersinergis. Pihak Pemda juga Pak Rom juga sudah mulai, nanti kita ke depan bagaimana coba kita bikin image perusahaan yang Sambas lebih baik. Setelah dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Sambas, kegiatan Training of Trainer praktik perkebunan kelapa sawit yang baik dan berkelanjutan untuk penyuluh pertanian lapangan dilanjutkan dengan pelatihan dan penyampaian materi dari narasumber. Berita selanjutnya, dengan mengusung tema melalui musyawarah yang dilandasi semangat berkemajuan, mari mewujudkan pramuka Sambas yang berkarakter, berkebangsaan, dan berkecakapan di Aula Kantor Bupati Sambas digelar Muscap 5 tahun 2022. Hadir dalam Muscap 5 ini Wakil Bupati Sambas serta Ketua Kuartir Daerah Kalimantan Barat Syarif Abdullah Al-Kadri. Program pramuka sejalan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sambas yang berkemajuan. Hal tersebut dikatakan Wakil Bupati Fahrul Rofi saat menghadiri sekaligus membuka acara musyawarah cabang 5 tahun 2022
yang digelar Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Sambas, Selasa 15 Februari 2022. Dengan mengusung tema melalui musyawarah yang dilandasi semangat berkemajuan, mari wujudkan Pramuka Sambas yang berkarakter, berkebangsaan dan berkecakapan. Musyawarah yang digelar di Aula Utama Kantor Bupati Sambas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Wakil Bupati Sambas Farrofi mengharapkan musyawarah yang digelar tersebut menjadi tonggak 5 tahun ke depannya, serta mengajak pengurus pramuka Kabupaten Sambas bersinergi membangun dan mewujudkan Sambas berkemajuan. Harapan kami ke depan, musyawarah hari ini jadi tonggak kebangkitan pramuka ke depannya. Juga pramuka bisa ikut bersama-sama bergandengan tangan dengan Pemda untuk membangun Kabupaten Sambas ke depannya yang lebih berkemajuan. Ketua Kuartir Daerah Kalimantan Barat Syarif Abdullah Al-Qadri mengatakan, Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Sambas yang digelar untuk mengevaluasi dan merumuskan program 5 tahun ke depannya. Wakil Ketua Komisi 5 DPR ini berharap Kuarcap Sambas dapat mengikuti Jambor Nasional dan kegiatan-kegiatan pramuka lainnya di luar daerah, serta mempersiapkan diri mulai sekarang. Saya berharap bahwa Gerakan Pramuka adalah suatu organisasi yang menyelenggarakan. Ini yang penting. Jadi dia berbeda, menyelenggarakan pendidikan di luar sekolah dan di luar sekolah. Jadi Gerakan Pramuka itu bukan organisasi kepemudaan, tetapi adalah suatu organisasi yang menggerakkan pendidikan yang di luar sekolah dan di luar daripada keluarga. Dalam kesempatan itu, Ketua Kuarda Sambas yang didampingi Wakil Bupati Sambas dan Ketua Kuarcap Sambas memberikan lencana penghargaan, dharma dan penyematan tanda penghargaan kepada pengurus yang telah berjasa. Dilanjutkan dengan pemberian masker oleh Ketua Kuarda Sambas kepada Kuarcap Sambas dan diakhiri dengan sesi foto bersama. Bupati Sambas didampingi Kapolres Sambas serta Dandim 1208 Sambas mengikuti Zoom meeting bersama Kapolri dalam rangka memantau pelaksanaan vaksin serentak di seluruh Indonesia. Kegiatan vaksinasi anak serentak di Kabupaten Sambas ini dipusatkan di SDN 15 Desa Saing Rambi Sambas. Bupati Sambas Satono didampingi Kapolres Sambas AKBP Laba Meliala bersama Dandim 1208 Sambas, Letkol Infanteri Dadang Armada Sari, mengikuti Zoom meeting bersama Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dalam rangka memantau pelaksanaan vaksin serentak di seluruh Indonesia, Rabu 16 Februari 2022. Bertempat di SDN 16 Desa Saing Rambi, kegiatan tersebut dalam rangka percepatan vaksinasi sekaligus memberikan arahan dan atensi terkait pelaksanaan kegiatan vaksinasi kepada seluruh kepala daerah di wilayah masing-masing melalui Zoom meeting. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melalui Zoom meeting mengatakan sejauh ini proses pelaksanaan vaksinasi di berbagai wilayah sudah cukup baik. Namun ada beberapa hal yang harus selalu dipantau, seperti lansia dan vaksinasi anak. Ia menambahkan pemerintah daerah dapat memberikan himbauan bagaimana menegakkan aturan protokol kesehatan, dan aktivitas masyarakat harus tetap dijaga berdasarkan aturan kementerian terkait. Kapolri mengharapkan vaksinasi akan terus meningkat di setiap minggunya. Perlu kerjasama kekompakan sinergitas untuk meningkatkan pelaksanaan vaksinasi tersebut. Bupati Sambas menghadiri pisah sambut dan rindam 12 Tanjung Pura di Balairung Sari, Pemkot Singkawang, Rabu malam. Dengan ditemani Ketua TPPKK Yunisa Satono, Bupati Sambas mengucapkan selamat datang kepada dan rindam baru Kolonel Infanteri Michael Asmi serta dapat membangun kerjasama yang baik dengan Kabupaten Sambas. Bertempat di Balairung Sari, Wali Kota Singkawang, Rabu 16 Februari 2022, dilaksanakan acara pisah sambut dan rindam 12 Tanjung Pura dari Kolonel Infanteri Luki Avianto kepada Kolonel Infanteri Michael Asmi. Dalam acara pisah sambut ini dihadiri Bupati Sambas Satono
yang ditemani oleh Ketua TPPKK Kabupaten Sambas Yunisa Satono, Wali Kota Singkawang Cacume, dan Dim 1208 Sambas, Kapolres Sambas dan Singkawang, serta Forkopimda Kota Singkawang. Kolonel Infanteri Luki Avianto yang menjabat kurang lebih 3,5 bulan dan akan dilantik menjadi Brigadir Jenderal dalam sambutannya berharap kepada penggantinya Michael Asmi untuk dapat memimpin Rindam 12 Tanjung Pura lebih baik lagi dibanding di masa kepemimpinannya. Senada dengan apa yang disampaikan Luki Avianto, Kolonel Infanteri Michael Asmi yang menerima jabatan baru sebagai Danrindam 12 Tanjung Pura berharap kiranya dapat diterima oleh warga Singkawang serta Kabupaten Sambas, sebagaimana telah terjalin oleh Danrindam sebelumnya. Bupati Sambas Satono yang telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan sambutannya mengucapkan selamat datang kepada Kolonel Michael Asmi yang baru memimpin Rindam 12 Tanjung Pura. Satono mengatakan mudah-mudahan tradisi kerjasama yang dibangun oleh Danrindam sebelumnya akan berlanjut di masa kepemimpinan yang baru. Satono juga mengucapkan selamat kepada Kolonel Infanteri Luki Avianto dalam karir yang baru. Dirinya berharap kepada Luki untuk terus berprestasi dalam meniti karir yang baru. Berusaha pandang umur dan rezekinya pertama dia, mudah-mudahan berkah insyaallah. Mudah-mudahan tradisi yang terjalin bisa kita ikuti bersama dan positif membawa dampak yang maslahat bagi kita semua. Selamat bertugas Pak Kolonel Infanteri, mudah-mudahan doa terbaik untuk beliau, untuk bangsa saya dan ibu, mudah-mudahan terus menata karir dan lebih mantap sehingga kita menjadi kembali mencapai lagi sebagai bintang lapang dalam kehidupan. Setelah menyampaikan kata sambutan pisah sambut dari Danrindam yang lama ke yang baru, acara dihibur dengan penampilan dari para anggota dan undangan yang hadir, serta pemberian cenderamata kepada Danrindam yang lama Luki Avianto dari Bupati Sambas, Wali Kota Singkawang, serta diikuti Forkopimda Kota Singkawang. Berita terakhir, Dinas Kominfo Sambas sambut positif program jemput bola yang dilakukan RSUD Sambas dalam donor darah. Hal ini diungkapkan Sekretaris Dinas Kominfo Urai Iskandar dalam menyambut kedatangan mobil unit donor darah RSUD Sambas. Rabu 16 Februari 2022, mobil unit transfusi darah dari RSUD Sambas kembali mengadakan kegiatan donor darah keliling atau yang disebut kegiatan jemput bola ke kantor-kantor OPD di lingkungan Kabupaten Sambas dalam upaya mencukupi kebutuhan stok kantong darah di RSUD Sambas. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas menyambut positif kedatangan petugas jemput bola dari unit transfusi darah RSUD Sambas. Diwakili oleh Sekretaris Dinas Urai Iskandar mengatakan untuk memenuhi kebutuhan stok darah di Kabupaten Sambas dan dalam rangka melaksanakan kegiatan jemput bola donor darah di setiap OPD, sangat perlu kita dorong dan berikan dukungan kepada kawan-kawan yang sehat untuk selalu ikut donor darah dalam rangka mensukseskan program pemerintah, khususnya untuk kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sambas. Alhamdulillah, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sambas dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan darah, maka melaksanakan kegiatan jemput bola untuk donor darah di setiap OPD. Nah, alhamdulillah memang hal ini yang perlu kita dorong, kita berikan penguatan kepada kawan-kawan yang sehat untuk selalu ikut donor darah. Kita menyukseskan program pemerintah khususnya Rumah Sakit Umum Daerah Sambas. Salah satu pegawai yang mendonorkan darahnya untuk pertama kali atas nama Gustari mengatakan ini pertama kalinya memberanikan diri mendonorkan darah. Awalnya ragu karena penasaran, namun menguatkan niat untuk ikut donor darah. Kedatangan petugas unit transfusi darah dari RSUD Sambas juga sangat membantu pegawai Diskominfo atas pelayanan cek golongan darah yang diberikan secara gratis. Dari salah satu petugas RSUD mengatakan,
bahwa program ini akan berlanjut ke depan untuk jemput bola kepada ASN di Kabupaten Sambas yang akan berdonor darah. Demikian informasi seputar Kabupaten Sambas kami sampaikan. Sampai bertemu lagi di Kominfo Sambas sepekan yang akan datang. Terima kasih atas perhatian dan tetap update bersama channel YouTube Dinas Kominfo Sambas. Saya Aswadi bersama kerabat kerja mohon undur diri dari hadapan pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkemajuan.